Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas latihan soal untuk bab animalia pada materi Vermes atau materi cacing. Jadi pada film Animalia, pada Kingdom Animalia itu terdapat 3 film Vermes atau cacing, yaitu yang pertama cacing Platyhelminthes atau cacing pipi, yang kedua adalah cacing Nemathelminthes atau cacing gilik, dan yang ketiga adalah cacing Annelida atau cacing gelang. Oke, kita akan bahas soal-soalnya ya. Nomor 1, pernyataan yang tidak tepat mengenai planaria. Jadi planaria ya, planaria ini masuknya adalah ke dalam Platyhelminthes atau yang kita sebut dengan cacing pipih. Kelasnya itu masuk adalah kelas Turbellaria, kelasnya Turbellaria. Oke. Kita lihat ya, yang ditanya di sini adalah yang tidak tepat. Yang pertama, hidup bebas di perairan air tawar yang jernih, betul. Kemudian memiliki alat indera berupa aurikel yang berfungsi sebagai indera pembau saat mencari makanan, betul. Mempunyai alat pernafasan khusus berupa sistem trakea, ya. Jadi pernafasannya itu adalah melalui difusi permukaan tubuh. Langsung ya, difusi langsung permukaan tubuh ya. Jadi bukan pakai trakea. Maka kalau yang tidak tepat adalah yang ini, yang C ya. Oke, yang D termasuk ke dalam kelas Turbellaria karena tubuhnya dilengkapi dengan bulu getar, betul. Yang E memiliki kerongkongan di bagian ventral, bagian bawah, yang dapat ditarik dan dijulurkan, betul. Jadi nomor 1, pernyataan yang tidak tepat mengenai planaria adalah mempunyai alat pernafasan khusus berupa sistem trakea. Oke, kita bahas nomor 2. Penyakit kaki gajah atau yang kita sebut dengan filariasis ya. Oke, ya. Disebabkan oleh, penyakit gajah ini disebabkan oleh Wuchereria dari filum Nemathelminthes atau cacing gilik ya. Oke, jadi ini hafalan ya. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh Wuchereria dari filum Nemathelminthes. Oke, nomor 3. Larva cacing hati Phaseola hepatica pada fase Miracidium banyak ditemukan di mana? Jadi untuk Phaseola hepatica, dia itu masuk ke dalam Platyhelminthes, cacing pipih juga, dan masuknya itu pada kelas Trematoda atau cacing hisap. Ya, untuk Phaseola sendiri dia berada pada 2 inang, yaitu yang pertama adalah limnea atau siput air, dan yang kedua itu untuk Phaseola hepatica itu adalah hati pada ternak. Jadi siklus hidupnya itu dimulai dari zigot ya. Kemudian zigot ini akan berubah menjadi larva bersilia yang kita sebut dengan Miracidium. Nah, Miracidium ini adalah hidupnya di air. Nah, kurang lebih 8 jam, maka Miracidium ini harus bertemu dengan limnea ya, harus bertemu dengan limnea atau siput air. Nanti ini menjadi sporokista ya, sporokista ya. Kemudian sporokista ya, saya ini dihapus dulu bentar. Nah, ini adanya di limnea atau siput air. Oke, sporokista ini nanti akan berubah menjadi redia, kemudian redia menjadi serkaria menjadi metaserkaria. Nah, ini ada di karena Phaseola hepatica, berarti ini ada di rumput.
kemudian sapi atau ternak itu makan rumput yang mengandung metaserkadia, maka nanti di hatinya akan muncul adanya cacing dewasa, ya, yang kita sebut dengan fasciola hepatica. Nah, cacing dewasa ini nanti akan menghasilkan zigot, ya. Begitu seterusnya. Ini adalah siklus hidup dari Meracidium. Oke ya. Meracidium, sorry. Siklus hidup dari Fasciola hepatica. Oke. Jadi larva cacing hati Fasciola hepatica pada fase Meracidium banyak ditemukan di mana? Jawabannya adalah di dalam air. Oke. Nomor 4. Pada tahapan tertentu dari siklus hidup Fasciola hepatica memerlukan keong air tawar atau limnea tadi, ya, sebagai hospes perantara. Nama tahapan tersebut adalah, nah, jadi kalau di limneanya itu kan namanya sporokista, tetapi sebelum sporokista maksudnya, ya. Jadi pada saat dalam bentuk ini sebelum ketemu sama limnea, berarti larva bersilia yang ada di air kan, berarti itu adalah jawabannya adalah Meracidium, ya. Jadi pada tahapan tertentu dari siklus hidup Fasciola hepatica memerlukan keong air tawar atau limnea sebagai hospes perantara. Nama tahapan tersebut adalah Meracidium. Oke. Kita ke nomor 5. Orang di RRC yang makan daging ikan yang dimasak kurang sempurna dapat terinfeksi jenis cacing. Oke, kalau ikan itu dari karena dia manusia menyerang manusia, maka biasanya ada kata sinensis. Berarti orang di RRC yang makan daging ikan yang dimasak kurang sempurna dapat terinfeksi jenis cacing Clonorchis sinensis. Oke. Ya, nomor 6. Daerah perairan laut di Maluku ditemukan sejenis cacing yang dapat dimakan. Nah, kuncinya adalah cacing yang dapat dimakan karena kandungan proteinnya. Jenis cacing tersebut adalah, ini hafalan ya, Lizzidiceae, ya. Jadi cacing wawo palolo, ya. Lizzidiceae, ya, cacing wawo, ya, cacing wawo yang bisa dimakan. Cacing wawo, ya. Oke. Nah, kalau ini Hirudinea itu adalah lintah. Haemadipsa javanica juga lintah, ya. Nereis virens itu adalah cacing yang banyak setaknya itu, ya. Lumbricus terrestis itu adalah cacing tanah. Oke. Kalau Nereis itu yang hidup di laut, ya. Oke. Jadi daerah perairan laut di Maluku ditemukan sejenis cacing yang dapat dimakan karena kandungan proteinnya. Jenis cacing tersebut adalah Lizzidiceae. Oke. Nomor 7, hewan dengan ciri tubuh bersegmen, bentuknya bilateral simetris, tidak memiliki saluran pencernaan. Nah, ini kata kuncinya. Tubuhnya ditutupi kutikula dan tak bersilia. Pada setiap segmen dijumpai alat reproduksi jantan dan betina. Ciri tersebut dimiliki oleh kelas. Nah, kalau yang tidak mempunyai saluran pencernaan itu adalah contohnya adalah cacing pita. Taenia solium sama Taenia saginata. Dia masuk ke dalam kelas Cestoda. Oke. Jadi hewan dengan ciri-ciri tubuh bersegmen, bentuknya bilateral simetris, tidak memiliki saluran pencernaan, tubuhnya ditutupi kutikula dan tidak bersilia, maka setiap segmen dijumpai alat reproduksi jantan dan betina. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh kelas Cestoda. Oke. Nomor 8. Tubuh Taenia solium berruas-ruas dari kepala sampai bagian ujung tubuhnya. Pada bagian kepala terdapat alat seperti kait yang tersusun dari zat kitin, ya. Jadi ini adalah cacing pita. Cacing pita yang sebelumnya berasal dari daging babi, ya. Dia punya bentuk khusus. Jadi ini adalah kepalanya atau scolex, ya. Scolex. Nah, di scolex ini ada alat kait, ya. Ini alat kaitnya itu namanya rostellum. Rostellum. Jadi alat kait
alat kait itu dari kitin, dari zat kitin ya. Nah, ini namanya Rostellum. Oke. Nah, kalau yang ini ya, tubuh-tubuhnya ini terdiri dari segmen yang namanya adalah proklotid. Nah, gitu. Itu bagian dari cacing pita ya. Oke. Jadi tubuh Taenia solium berluas-luas dari kepala sampai bagian ujung tubuhnya. Pada bagian kepala terdapat alat seperti kait yang tersusun oleh zat kitin. Alat ini disebut Rostellum. Oke. Kita ke nomor 9. Suatu cacing pipih hidup sebagai parasit pada usus halus manusia, sedangkan dalam daur hidupnya pernah berada dalam daging babi. Oke, dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa cacing tersebut, jadi cacing pita itu ada dua ya, Taenia saginata, dan satunya adalah Taenia solium. Jadi yang satu berasal dari daging sapi, yang satunya dari daging babi ya. Diapalin ya. Oke, diapalinnya. Kalau saya Taenia saginata sapi, Taenia solium babi. Gitu ya. Oke, jadi kalau yang daging babi tadi adalah Taenia solium. Jadi, suatu cacing pipih hidup sebagai parasit pada usus halus manusia, sedangkan dalam daur hidupnya pernah berada dalam daging babi. Dari ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa cacing tersebut adalah Taenia solium. Oke. Nomor 10, infeksi Taenia saginata dapat terjadi bila dalam daging yang kita makan terdapat, berarti kita bicara tentang daur hidup cacing pita. Dimulai dari oncosphere, itu adalah telurnya. Ini yang adanya di feses manusia yang terdapat di usus halusnya terdapat cacing pita ya. Kemudian dia akan berubah menjadi heksakan ya. Ini masuknya ini ya ke dalam ususnya sapi atau babi ya. Kemudian heksakan ini akan berubah menjadi cysticercus. Nah, ini masuk ke dalam jaringan otot sapi atau babi, berarti daging ya, jaringan otot itu dagingnya sapi atau babi, tergantung taenianya tadi ya kan. Nah, jadi manusia yang memakan daging sapi atau babi yang terdapat cysticercus, maka nanti di usus halus manusia tersebut ada cacing pita dewasa gitu, yang akan menghasilkan zigot atau oncosphere, begitu seterusnya. Jadi infeksi Taenia saginata dapat terjadi bila dalam daging yang kita makan terdapat cysticercus. Oke. Kita bahas nomor 11. Pemberantasan nyamuk secara tidak langsung dapat juga mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh cacing tadi ya, yang dibawa oleh nyamuk itu adalah cacing Wucheria yang menyebabkan penyakit kaki gajah tadi ya. Oke. Nomor berarti 11, pemberantasan nyamuk secara tidak langsung dapat juga mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh cacing Wucheria. Oke. 12. Cacing berikut yang cara menginfeksinya melalui larva filariform yang menembus kulit adalah larva filariform ya. Apa sih kita cari dulu larva dari filariform ya. Sebentar ya. Jadi larva filariform ya, ini identik dengan cacing dari cacing Nemathelmintes ya. Ini Nemathelmintes semuanya, yaitu Necator americanus ya. Jadi cacing berikut yang cara menginfeksinya melalui larva filariform yang menembus kulit adalah Necator americanus. 13. Pilum Annelida atau cacing gelang diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan 3 kelasnya itu adalah, yang pertama adalah Polychaeta ya, banyak rambut.
kemudian ada kelas sedikit rambut, Oligochaeta, kemudian ada kelas Hirudinea, oke ya. Jadi dia berdasarkan dari jumlah seta pada permukaan tubuhnya. Oke, jadi kalau poliseta itu yang contohnya yang nereis itu, kemudian Oligochaeta itu contohnya adalah cacing tanah, Hirudinea itu adalah contohnya lintah. Jadi filum Annelida diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan jumlah seta pada permukaan tubuhnya. Oke, kita bahas nomor 14. Tubuh bersegmen-segmen dan bulat memanjang, kepala dimulai dengan adanya tonjolan, seluruh tubuh ditutupi oleh rambut. Nah, ditutupi oleh rambut seluruh tubuhnya, dan setiap segmen mempunyai sepasang parapodia ya. Jadi ini kalau ditutupi oleh seluruh rambut berarti rambutnya banyak, maka dia masuk ke dalam kelas poliseta. Tubuh bersegmen-segmen dan bulat memanjang, kepala dimulai dengan adanya tonjolan, seluruh tubuh ditutupi oleh rambut, dan setiap segmen mempunyai sepasang parapodia adalah ciri dari poliseta. Contohnya adalah nereis tadi ya. Oke. Kemudian nomor 15. Perhatikan bagian tubuh manusia berikut. Urutan organ tubuh manusia yang dilalui oleh cacing Ankylostoma duodenale atau yang kita sebut dengan cacing tambang yang masuk ke dalam filum Nematelmintes, cacing gilik ya. Jadi untuk Ankylostoma duodenale itu dia mempunyai ciri khas ya, di mana dia akan melalui berbagai macam organ pada tubuh manusia. Jadi jawabannya ini dimulai dari 6 pori kaki ya, kemudian ke 8 hati, kemudian ke 7 jantung, kemudian ke 9 paru-paru ya. Jadi dia jalan-jalannya itu jantung dan paru-paru, kemudian ke 6, 9 pori-pori kaki, paru-paru, kemudian jantung, kemudian hati. 6 ini teh yang pori-pori kaki teh ke ini ya, yang 68 ya, 68 berarti ini deh ya, 68 berarti pori-pori kaki, kemudian ke hati, kemudian ke jantung, kemudian paru-paru, kemudian ke trakea, kemudian ke laring, kemudian ke faring, kemudian ke esofagus, baru ke usus. Jadi dia melewati dulu jantung, paru-paru, kemudian baru ke sistem pencernaan ya. Itu Ankylostoma duodenale ya. Jadi jawabannya yang 6, 8, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita bahas nomor 16. Berikut adalah beberapa ciri dari cacing. 1. Tubuh bilateral simetri. 2. Bersifat hermaprodit. Itu satu individu ada 2 penghasil sperma dan ovum. Atau gonokoris itu yang alat kelaminnya dipisah. Kemudian 3. Tubuhnya terdiri atas koleks dan sejumlah ruas yang sama yang disebut dengan proklotit. Kemudian 4. Sistem pencernaannya lengkap. Ciri dari Annelida atau cacing gelang ya, contohnya kan kayak cacing tanah gitu. Berarti tubuh bilateral simetris, kemudian bersifat hermaprodit, betul. Kemudian kalau yang 3 ini adalah proklotit, ini cacing pita ya, berarti dia platyhelminthes ya, bukan berarti ya ini. Kemudian sistem pencernaannya lengkap, karena kalau cacing pita nggak punya alat pencernaan ya. Jadi 1, 2, 4 1, 2, 4. Oke ya, kita bahas nomor 17. Berikut adalah beberapa jenis cacing: cacing pita, cacing tanah, cacing hati, lintah yang tergolong ke dalam filum Annelida. Annelida itu tadi cacing
gelang ya, terdiri dari 3 ya kan kelasnya ya, ada Polychaeta, Oligoceta, dan Hirudinea. Berarti kalau cacing pita ini adalah pelatih helminthes kan, cacing pipih ya, berarti bukan Annelida ya, ini salah. Kemudian cacing tanah iya, cacing hati itu adalah pelatih helminthes, cacing pipih, contohnya Fasciola kan ya, berarti ini salah. Kemudian lintah iya, berarti 2 dan 4. Oke. Jadi yang tergolong ke dalam filum Annelida adalah cacing tanah dan lintah. Oke. Nomor 18, cacing dari filum Annelida, cacing gelang yang bernafas dengan insang. Ya, yang bernafas dengan insang itu adalah yang masuknya adalah Polychaeta yang bisa yang bisa bernafas dengan insang itu yang bisa dimakan ya. Nanti saya lihat ya. Nah, ya betul, yang bisa dimakannya tadi Palolo ya, Eunice viridis. Oke. Jadi cacing dari filum Annelida yang bernafas dengan insang adalah Eunice viridis. Oke. 19, filum Annelida banyak yang menguntungkan bagi manusia. Spesies-spesies Annelida yang dimanfaatkan sebagai makanan tadi berarti cacing wawo dan Palolo, yaitu Eunice viridis dan Lycidice oele. Jadi filum yang bisa dimakan, filum Annelida yang bisa dimakan adalah Eunice viridis dan Lycidice oele. Cacing wawo, dan Palolo. Ya, dari Sulawesi ya. Oke, kemudian 20, kelompok cacing berikut yang berguna di bidang pertanian karena untuk menggemburkan tanah ya. Menyuburkan atau menggemburkan tanah. Berarti ini adalah yang menggemburkan tanah itu adalah cacing tanah tentunya ya, Perethima atau Perethima terrestris itu ya. Nah, dia itu cacing tanah itu kan nggak ada rambutnya ya, maka dia dimasukkan ke dalam kelas yang sedikit rambut atau Oligoceta. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal dari filum Vermes atau cacing, pelatih helminthes, nematelminthes, dan Annelida, bab animalia. Selamat belajar dan diulang, kemudian ditunggu materi untuk animalia selanjutnya. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.